derita tiada akhir, menjadi ungkapan yang mewakili kondisi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Insiden penembakan 5 pekerja migran oleh aparat keamanan Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, pekan lalu menegaskan kondisi itu. 2 pekerja tewas dan 3 luka-luka dalam penembakan tersebut. Insiden ini seperti cerita lama yang terus berulang dan menjadi gunung es masalah tata kelola pekerja migran di Indonesia. Inilah rekaman video amatir suasana pasca penembakan warga negara Indonesia oleh aparat maritim di Malaysia di perairan Tanjung Ru, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi yang beredar, 5 warga negara Indonesia yang merupakan migran non-prosedural di Malaysia ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung Ru. APMM berdalih penembakan dilakukan karena perahu yang membawa korban menabrak kapal aparat sebanyak 4 kali. Selain 2 korban tewas, 3 orang lainnya mengalami luka tembak. Terkait insiden ini, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik mendesak pemerintah Malaysia menyelidiki lebih lanjut. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Qadir Karding mendorong adanya keterbukaan dari pemerintah Malaysia mengenai kasus penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia. Ia juga mengatakan P2MI akan memfasilitasi tim advokasi jika nanti ada proses hukum lebih lanjut. Kemungkinan ada proses hukum ke depan, itu juga kita akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka. Terkait di dalam negeri, saya sudah meminta jajaran saya, karena posisi saya lagi di Malaysia, untuk memastikan seluruh keluarga tahu masalahnya dan sehingga kita bisa mitigasi hal-hal apa saja yang kira-kira bisa kita siapkan untuk melindungi, menjaga PMI kita. Peristiwa ini memicu perhatian publik karena banyaknya kasus kematian pekerja migran Indonesia di tangan aparat Malaysia. Migrant Care mencatat setidaknya ada 75 nyawa melayang di tangan aparat Malaysia dalam kurun waktu 2005-2025. Kasus pembunuhan tanpa pengadilan atau extrajudicial killing ini seolah menjadi cerita berulang yang tiap tahun terjadi. Pun respon pemerintah Indonesia, nota proses, menunggu respons, lalu perlahan-lahan kasusnya menguap begitu saja. Kasus penembakan ini menjadi fenomena puncak gunung es dari masalah yang lebih besar, yakni tata kelola imigrasi dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Migrant Care memaparkan buruknya tata kelola migrasi di Indonesia membuat banyak orang terpaksa mencari jalur ilegal seperti yang terjadi di Malaysia. Sistem yang tidak efisien ini membuat banyak pekerja memilih jalur ilegal demi menghindari biaya tinggi dan birokrasi berbelit. Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo merincikan, biaya yang harus dikeluarkan calon pekerja untuk jalur resmi, pertama adalah biaya pendidikan atau pelatihan calon pekerja, sekitar 4-5 juta rupiah. Jumlah ini belum ditambahkan pemeriksaan medis sebesar Rp600.000 hingga biaya pembuatan paspor dan lain-lain. Hal tersebut menjadi beban bagi pekerja dan menjadi celah bagi para penyalur imigran ilegal untuk bertindak. Ya itu tadi ya, political will itu terkait dengan implementasi dari Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang biaya penempatan, kemudian komitmen dari pemerintah kita dalam menyiapkan calon pekerja migran. Sebenarnya kan di bawah Undang-Undang 18 tahun 2017 itu sudah ada desentralisasi, di mana ada peran dari pemerintah daerah dalam menyiapkan itu, seharusnya mereka bertanggung jawab dalam mengelola lembaga terpadu satu atap. Terkait masalah jalur migran ilegal atau non-prosedural, Presiden Prabowo Subianto juga sempat angkat bicara. Selain berkoordinasi dengan pihak Malaysia terkait penyelidikan penembakan, ia juga meminta masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal yang dapat membahayakan diri sendiri. Presiden juga menghimbau warga untuk lebih berhati-hati terhadap oknum yang menawarkan keuntungan dengan cara yang tidak sah. Jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal.
Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Selain itu, kerentanan sindikat penyelundupan manusia juga diperparah peran perusahaan-perusahaan nakal di negara tujuan dalam merekrut pekerja ilegal secara masif. Dalam kasus di Malaysia, Migrant Care menyebutkan banyak perusahaan, terutama di sektor perkebunan, lebih memilih pekerja tanpa dokumen untuk menghindari pajak dan kewajiban kontrak kerja. Semestinya, peristiwa ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran. Tanpa evaluasi yang serius, kasus-kasus seperti ini hanya akan menjadi bayang-bayang kelam yang terus menghantui pekerja migran Indonesia. Pemerhati hak asasi manusia internasional dari Visipol UGM, Profesor Dafri Agus Salim, mengatakan pentingnya revisi dan penegakan perjanjian bilateral terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Menurutnya, di tingkat ASEAN sebenarnya sudah ada protokol yang mengatur perlindungan pekerja migran, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan. Sedangkan, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Haryanto mendesak pemerintah meningkatkan upaya diplomasi untuk membuat MOU yang kental dengan HAM dan gender, serta berorientasi melindungi pekerja migran Indonesia. Jika dirasa belum cukup, Indonesia juga dapat mendorong pembuatan Memorandum of Agreement atau perjanjian kerjasama dengan Malaysia. Hal ini berbasis saling keuntungan, di mana Malaysia membutuhkan jumlah tenaga kerja yang masif dan Indonesia butuh menyalurkan tenaga kerja untuk mendapatkan devisa. Kalau kemudian MOU ada nggak cukup karena di sana adalah non-legally binding, maka kemudian mengupayakan untuk MOA, misalkan Model of Agreement ya, yang lengkap secara hukum. Itu harus dilakukan secepatnya. Tentunya ini dibutuhkan leadership yang kuat. Kami rasa ini kalau setingkat menteri kita sudah diadakan bertahun-tahun, itu lama. Maka kami meminta ini sudah masuk pada ranahnya pimpinan negara untuk melakukan bahwa migrasi selalu menguntungkan. Namun, pada level ini tidak cukup upaya di tingkat kementerian. Dibutuhkan political will dari pemimpin tertinggi agar tak lagi ada keringat pekerja migran Indonesia yang sia-sia. Insiden ini mengingatkan Indonesia akan pentingnya tugas besar yang dihadapi, yaitu menuntut keadilan bagi korban, memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan, serta memperkuat perlindungan bagi pekerja migran demi mencegah terulangnya tragedi serupa.